126 kita lanjutkan minggu depan insyaallah karena pembahasannya beda. Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 122, 123, 124 dan ayat 125. Bunyi ayatnya idhammat ta'ifatani minkum antafshala wallahu waliyuhuma. Baik, insyaallah sudah ketemu halaman yang kelima. Seperti biasa sebelum kita mulai ngaji kita pada malam hari ini, kita buka dulu dengan bacaan satu suratul Fatihah liridhoillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idh taqulu lil mu'minina alayakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati muzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Sadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. 2 minggu yang lalu kita bersama-sama sudah membahas tentang salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam ayat 118.
Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang dari selain kalian. Orang yang nggak beriman sama Allah, janganlah kalian menjadikan mereka sebagai bitonah. Bitonah ini diambil dari kata batnun. Batnun artinya perut. Kenapa perut? Perut ini adalah organ yang paling inti, paling core, dasar. Kalau perutnya sakit, semua anggota badannya sakit. Makannya salah aja, semuanya salah. Janganlah kalian menjadikan orang-orang dari selain kalian, orang-orang yang nggak muslim, yang berbeda keyakinan dengan kalian, menjadi sahabat karib kalian. Ya, maksudnya perut tadi itu adalah sahabat karib. Janganlah kalian menjadikan mereka sebagai sahabat karib kalian, karena selain mereka ini berbeda keyakinan, mereka ini juga membawa kemudaratan bagi kalian. Ya. Kemudian pada ayat ini nanti Allah Subhanahu wa taala alih-alih memberikan teori, Allah langsung memberikan contoh. Contohnya bukan dari orang yang beriman, tapi dari kalangan orang-orang beriman sendiri. Maaf, alih-alih dari kalangan kafir, dari non muslim, Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh ini langsung dari orang-orang beriman langsung. Kemudian di ayat 121 kemarin kita ibarat kalau makan gitu udah ngincipi dari pinggir-pinggirnya. Bagaimana perang Uhud itu Rasulullah yang begitu bersemangat berangkat pagi-pagi keluar dari rumahnya hanya untuk menata barisan untuk memulai perang Uhud. Tapi bagaimana perang Uhud ini bisa kalah? Apa penyebabnya? Ternyata salah satu penyebabnya adalah sahabat karib juga. Jadi di antara golongan orang-orang beriman ini ada beberapa orang yang nggak yakin menang. Yang mereka ini menyeru, awas, nanti kalau kalian pergi ke perang Uhud, kalian akan mati sia-sia di sana. Kalian cuma akan terbantai di sana. Sehingga setengah dari pasukan itu akhirnya kembali lagi pulang. Ya. Kemudian setelah sampai di sana, perang ternyata sudah mau menang. Sebagian sayap yang ada yang ditempatkan oleh Rasulullah di gunung Uhud saat itu, Bukit Uhud, melihat musuh sudah mundur, ghanimah sedang berceceran di tanah. Enak orang-orang yang di bawah, mereka dapat ghanimah banyak, sedangkan kami pemanah cuma dapat hikmahnya aja. Nah, dikarenakan hal itu akhirnya mereka keimanan yang mulai goyah, sehingga mereka turun dari gunung. Ketika turun dari gunung tadi itu mereka disergap dari belakang oleh pasukan orang-orang kafir, sehingga mulai dari situlah keadaan terbalik sehingga menyebabkan kekalahan dalam peperangan. Ya, nanti ayat yang akan kita pelajari bukan hanya Allah Subhanahu wa taala berikan contoh pada perang Uhud, Allah juga akan berikan contoh dari perang Badar. Maka yang menjadi salah satu kunci kesuksesan pada manusia ini adalah tawakal kepada Allah. Kalau sudah tawakal, ya maka sudah urusannya kembali kepada Allah. Kalau Allah berikan kemenangan, tandanya Allah ingin kebaikan kepada kita melalui kemenangan. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kita dari jalan yang lain. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah Ali Imran Juz 4 ayat 122. Idh ketika hammat sangat ingin. Kalau di kamus ingin saja, jenengan tambahi sangat. Hammat sangat ingin. Idh hammat ketika sangat ingin. Idh hammat ketika sangat ingin. Idhammat ketika sangat ingin. Siapa yang sangat ingin? Ta'ifatani dua golongan. Ta'ifatani dua golongan. Ta'ifatani dua golongan. Ta'ifatani dua golongan. Ketika dua golongan sangat ingin. Dari golongan siapa dua golongan ini? Min dari kum kalian, minkum dari kalian, minkum dari kalian, minkum dari kalian. An bahwa tafshala keduanya takut. Tafshala keduanya takut. Tafshala keduanya takut. Antafshala bahwa keduanya takut. Antafshala
bahwa keduanya takut. Ketika dua golongan dari kalian sangat ingin sekali, karena takut mereka ingin mundur ke belakang. Tafsala ini. Wa dan Allahu Allah, wallahu dan Allah, wallahu dan Allah. Dan di sini bermakna padahal, okay? Wallahu dan Allah, wallahu dan Allah. Waliyu pelindung huma keduanya, waliyuhuma pelindung keduanya, waliyuhuma pelindung keduanya. Ada anak berangkat sekolah, ditanya sama gurunya, siapa wali kamu? Orang tua. Kalau orang tua ndak ada, kerabat saudara. Saudara kerabat nggak ada, tetangga. Ya, wali artinya pelindung. Waliyuhuma pelindung keduanya, waliyuhuma pelindung keduanya. Padahal Allah adalah pelindung keduanya. Wa dan ala atas Allahi Allah, wa alallahi dan atas Allah, wa alallahi dan atas Allah, wa alallahi dan atas Allah. Fa maka lah hendaklah ya tawakkali bertawakal, fal ya tawakkali maka hendaklah bertawakal, fal ya tawakkali maka hendaklah bertawakal. Siapa yang hendaklah bertawakal? Al mu'minuna orang-orang yang beriman, al mu'minuna orang-orang yang beriman, al mu'minuna orang-orang yang beriman. Iman maknanya percaya. Kalau dia percaya sama Allah, Allah akan menolong dia. Maka tawakal ini intinya di sini. Maka orang-orang yang beriman hendaklah mereka menyerahkan dirinya semua kepada Allah. Udah usaha sudah, doa sudah, sekarang tinggal tawakal kepada Allah. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Idhammat ketika sangat ingin, idhammat ketika sangat ingin. Siapa? Ta'ifatani dua golongan. Ta'ifatani dari siapa? Minkum dari kalian. Apa? Antafshala bahwa keduanya takut. Antafshala bahwa keduanya takut. Wallahu dan Allah, wallahu dan Allah. Siapakah Allah? Waliyuhuma pelindung keduanya. Wa alallahi dan atas Allah, wa alallahi dan atas Allah. Fal yatawakkali maka hendaklah bertawakal. Siapa yang bertawakal? Al mu'minuna orang-orang yang beriman. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Ketika sangat ingin dua golongan dari kalian bahwa keduanya takut dan Allah pelindung keduanya, dan atas Allah maka hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Monggo sekali lagi. Ketika sangat ingin dua golongan dari kalian bahwa keduanya takut dan Allah pelindung keduanya, dan atas Allah maka hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Maka hendaklah orang-orang yang beriman ini bertawakal kepada Allah. Apalagi contohnya? Wa dan la sungguh, qad sungguh, wala qad dan sungguh, wala qad dan sungguh. Nasara menolong kum kalian, nasarakum menolong kalian, nasarakum menolong kalian, nasarakum menolong kalian. Allahu Allah, Allahu Allah, dan sungguh-sungguh menolong kalian Allah. Nah, ini kalau di dalam bahasa Indonesia yang menolong pelakunya ini adalah kalian. Kenapa? Karena terletak di depan. Tapi karena ini bahasa Arab, kita lihat siapa yang punya dhammah di sini. Allahu Allah. Ya, berarti lafaz Allah menjadi pelaku atau subjek. Siapa yang menolong kalian? Nah, seperti itu. Siapa yang menolong kalian? Allahu Allah.
Kapan? Di mana? Bi dengan badrin badar. Bi badrin dengan di badar. Bi badrin di badar. Maksudnya di sebuah tempat wilayah namanya Badar. Dari Madinah 2 jam kalau naik mobil, kalau naik unta 2 hari. Di mana tempatnya? Di barat daya Madinah. Ada yang sudah pernah pergi ke sana? Pak Zainal? Insya Allah. Jawabannya ngipi. Ya, di mana? Bi badrin di badar. Bi badrin di badar. Padahal wa antum dan kalian, wa antum dan kalian, adillatun lemah, adillatun lemah, adillatun lemah. Fa maka ittaku kalian bertakwalah, fattaku maka kalian bertakwalah, fattaku kepada siapa? Allah. Allah. Dikarenakan lafaz Allah diakhiri dengan fathah, maka lafaz Allah menjadi objek korban. Kepada siapa mesti kalian bertakwa? Allah. Allah. Agar apa? La'allakum, agar kalian, la'allakum, agar kalian, tashkuruna, ada tak di depan, waw nun di belakang, kalian, tashkuruna, kalian bersyukur, tashkuruna, kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur, maka kalian bertakwalah kepada Allah. Nah, kita ulangi dulu terjemahan perkataannya. Walaqad, dan sungguh-sungguh, walaqad nasarakum, menolong kalian. Siapa yang menolong kalian? Allahu, Allah. Di mana? Bi badrin, di Badar. Wa antum, dan kalian, adillatun, kalian lemah. Fattaku, maka kalian bertakwalah. Fattaku, maka kalian bertakwalah kepada siapa? Allah. Allah. Agar apa? La'allakum, agar kalian, tashkuruna, kalian bersyukur. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Dan sungguh-sungguh menolong kalian Allah di Badar, dan kalian lemah, maka kalian bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Alhamdulillah. Agar kalian bersyukur, maka kalian bertakwalah kepada Allah. Karena hanya orang-orang bertakwa yang bertakwa kepada Allah lah yang bersyukur. Apa syukur? Syukron artinya terima kasih. Orang-orang yang bersyukur ini hakikatnya orang yang tahu terima kasih. Kalau bahasa kasarnya orang yang tahu diri. Dia ini hamba, diberikan hidup sama Allah, tapi masih mengingkari nikmatnya. Diberikan nikmat boro-boro bersyukur, malah nggak tahu diri. Makanya nggak tahu diri itu bahasa Arabnya itu kufur. Ya, kufur itu artinya mengingkari, ingkar, ya toh. Sudah diberikan mata yang dia lihat hal-hal yang nggak ngena. Diberikan kaki, jalannya bukan ke masjid, malah kemana-mana. Wes kemana-mana aja bahasanya, bukan ke diskotik. Ya seperti itu. Ya. Diberikan tangan, bukannya sibuk membatik zikir, justru malah memukul orang, mendolimi, mengambil hak orang lain. Ini namanya orang-orang yang kufur. Bahasa kasarnya apa? Orang-orang yang nggak tahu diri. Nggak tahu terima kasih, ya seperti itu. Kita lanjutkan. Makanya sama Allah, maka kalian bertakwalah kepada Allah kalau mau jadi orang yang bersyukur. Id ketika takulu berkata, ittaqulu ketika berkata, ittaqulu ketika berkata, ittaqulu ketika berkata. Karena ada tak di depan artinya kamu. Iya, kalau ada waunun tak di depan, waunun di belakang kalian. Tapi ya karena nggak ada wawu nun atau wawu alif di belakang, cuma taknya aja kamu. Betul. Takulu berarti kamu berkata. Takulu kamu berkata. Takulu kamu berkata. Ittaqulu ketika kamu berkata. Ittaqulu ketika
kamu berkata. Kepada siapa? Li bagi al mu'minina orang-orang yang beriman. Lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman. Ketika kamu berkata kepada orang-orang yang beriman, apa katamu? A apakah lan tidak akan? Alan apakah tidak akan? Alan apakah tidak akan? Yakfiya mencukupikum kalian. Yakfiyakum mencukupi kalian. Yakfiyakum mencukupi kalian. An bahwa yumidda membantu kum kalian. Ayyumiddakum bahwa membantu kalian. Ayyumiddakum bahwa membantu kalian. Apakah tidak akan pernah cukup bagi kalian bahwa membantu kalian? Siapa yang membantu? Rabbu Tuhankum kalian. Rabbukum Tuhan kalian. Rabbukum Tuhan kalian. Rabbukum Tuhan kalian. Rabbu diakhiri dumah berarti Rabbu menjadi subjek, betul. Siapa yang membantu kalian? Rabbukum Tuhan kalian. Rabbukum Tuhan kalian. Apakah tidak akan pernah cukup Tuhan kalian membantu kalian? Dengan apa? Dengan salah sati 3 alafin ribu. Bisalah sati alafin dengan 3.000. Bisalah sati alafin dengan 3.000. Bisalah sati alafin dengan 3.000. 3.000 apa ini? Min dari al malaikati malaikat. Minal malaikati dari malaikat. Minal malaikati dari malaikat. Kalau satu malaikat bahasa Arabnya malakun. Malak. Kalau lebih dari 2 malaknya berarti malaikat tuh, ya. Minal malaikati dari malaikat. Minal malaikati dari malaikat yang bagaimana? Munzalina yang diturunkan. Munzalina yang diturunkan. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Ittaqulu ketika kamu berkata. Ittaqulu ketika kamu berkata kepada siapa? Lil mu'minina kepada orang-orang yang beriman. Apa katamu kepada orang-orang beriman? Alan apakah tidak? Yakfiyakum mencukupi kalian. Ayyumiddakum bahwa membantu kalian. Ayyumiddakum bahwa membantu kalian. Siapa yang membantu kalian? Rabbukum Tuhan kalian. Dengan apa Tuhan kalian membantu kalian? Bisalah sati alafin dengan 3.000 dari apa? Minal malaikati dari malaikat yang bagaimana? Munzalina yang diturunkan. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Ketika kamu berkata bagi orang-orang yang beriman, apakah tidak mencukupi kalian bahwa membantu kalian Tuhan kalian dengan 3.000 dari malaikat yang diturunkan. Monggo sekali lagi. Ketika kamu berkata bagi orang-orang yang beriman, apakah tidak mencukupi kalian bahwa membantu kalian Tuhan kalian dengan 3.000 dari malaikat yang diturunkan. Alhamdulillah. Kalau dalam susunan bahasa Arab seperti ini jadinya. Coba jangan perhatikan. Ketika kamu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak mencukupi untuk kalian? Nah, harusnya Tuhannya dulu. Apakah tidak Tuhan cukup dan mencukupi kepada kalian? Ya, bisalah sati alafim minal malaikati dengan malaikat yang berjumlah 3.000. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia. Lagi-lagi dikarenakan ini bahasa Arab, maka susunannya juga ikut bahasa Arab. Betul. Nah, itu maksud saya. Emang kalau sudah satu hati itu Pak, nggak usah dibilang juga udah tahu. Ya. Di dalam bahasa Arab kadang-kadang kata kerjanya di depan. Nah, kemudian
setelah kata kerja ini dia mau pelaku duluan atau korban duluan, suka-suka, atau mau keterangan duluan, boleh ya. Oleh karenanya makanya sekarang sudah mulai saya biasakan, harapan saya nanti jenengan sudah tahu kapan harus tanya siapa, kapan harus tanya kepada siapa ya, maksud saya kapan dia menjadi subjek, kapan dia menjadi objeknya. Nanti lama-lama bisa sendiri. Awal-awal saya bingung, tapi lama-lama sudah terbiasa. Ibarat jenengan kalau baca koran itu, kalau mau baca akan nggak perlu jenengan eja akn akan, nggak perlu. Oh tulisannya seperti itu, oh pasti akan ini, seperti itu. Jadi mengikuti insting. Nanti lama-lama sudah terbiasa. Jadi dialeknya orang-orang Arab, susunan kalimatnya bagaimana, nanti lama-lama nggak perlu dieja sudah bisa, nggak perlu ditanya pun sudah paham. Nah, kita lanjutkan dulu. Bala iya bahkan, bala iya bahkan, bala ya bahkan. Sebetulnya bala artinya bahkan saja, tapi biar nanti nyambung dengan ayat sebelumnya. Allah kan ayat sebelumnya kan bilang, apakah tidak akan pernah cukup Allah atau Tuhan itu membantu kalian 3.000 untuk membuat kalian berperang? Ya, kata Allah apa? Ya bahkan, maksudnya 3.000 pun diturunkan untuk mereka. Namanya orang kalau sudah nggak mau berperang, nggak akan mereka mau ikut berperang. Sebaliknya, orang-orang yang bahkan Allah tidak turunkan 3.000 malaikat pun ke muka bumi ini, kalau mereka hati mereka berniat untuk berperang, mereka akan berperang. Nanti kita akan cerita beberapa sahabat yang luar biasa, walaupun pincang kakinya daftar ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berperang, saya ingin mati syahid. Nah, seperti itu. Baik. Bala iya bahkan, bala iya bahkan. In jika tasbiru kalian bersabar. In tasbiru jika kalian bersabar. In tasbiru jika kalian bersabar. In tasbiru jika kalian bersabar. Watattaku dan kalian bertakwa. Watattaku dan kalian bertakwa. Jika kalian bersabar dan kalian bertakwa. Wa dan ya'tu datang kum kepada kalian. Wa ya'tukum dan datang kepada kalian. Wa ya'tukum dan datang kepada kalian. Dari apa? Min dari fauri segera. Him mereka. Min faurihim dari segera mereka. Min faurihim dari segera mereka. Hadza ini, hadza ini, hadza ini. Yumdid dia menolong kum kalian. Yumdidkum dia menolong kalian. Yumdidkum dia menolong kalian. Siapa yang menolong kalian? Rabbu Tuhankum kalian. Rabbukum Tuhan kalian. Rabbukum Tuhan kalian. Rabbukum Tuhan kalian. Dengan apa Tuhan kalian akan menolong kalian? Bi dengan khamsati 5.000 ribu. Bi khamsati alafin dengan 5.000. Bi khamsati alafin dengan 5.000. Bi khamsati alafin dengan 5.000. Dari apa? Minal malaikati dari malaikat-malaikat. Minal malaikati dari malaikat-malaikat. Musawwimina yang bertanda. Musawwimina yang bertanda. Kalau sudah datang malaikat tadi itu, bagaimana cara membedakan dia malaikat dengan orang-orang biasa? Ada tandanya. Tandanya bagaimana? Wallahu a'lam. Karena saya nggak ikut perang Badar saat itu, Bang ya. Baik. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Bala ya bahkan. Bala ya bahkan. Intas biru jika kalian bersabar. Intas biru jika kalian bersabar. Watattaku dan kalian bertakwa. Watattaku dan kalian bertakwa. Wa ya'tukum dan datang kepada kalian. Wa ya'tukum
dan datang kepada kalian min dari fauri segera him mereka, min faurihim dari segera mereka, min faurihim dari segera mereka. Maksudnya bahkan jika kalian sabar dan bertakwa kepada Allah dalam rangka menyerahkan diri kepada Allah, walaupun mereka datang dengan segera, fauri itu artinya tiba-tiba sebetulnya. Walaupun mereka datang tiba-tiba, kalian nggak punya persiapan. Jikalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menolong kalian. Yumdidukum, dia menolong kalian. Yumdidukum, dia menolong kalian. Siapa dia itu? Rabbukum, Tuhan kalian. Dengan apa Tuhan kalian akan menolong kalian? Bi khamsati alafin, dengan 5.000. Bi khamsati alafin, dengan 5.000 dari apa? Minal malaikati, dari malaikat-malaikat yang bagaimana? Musawwimina, yang bertanda. Musawwimina, yang bertanda. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Ya, bahkan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa dan datang kepada kalian dari segera mereka, ini dia menolong, dia membantu kalian, Tuhan kalian, dengan 5.000 dari malaikat-malaikat yang bertanda. Monggo kita artikan sekali lagi. Iya, bahkan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa dan datang kepada kalian dari segera mereka, ini dia membantu kalian, Tuhan kalian, dengan 5.000 dari malaikat-malaikat yang bertanda. Alhamdulillah. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an tidak selalu berupa perintah larangan. Kebanyakan Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita itu dikasih faham sama Allah bagaimana caranya, dikasih contoh. Kata Allah dulu pada waktu perang Badar, ada kaum yang seperti ini, seperti itu, tingkahnya seperti ini, seperti itu, ada kafilah yang seperti ini, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya begitu. Nah, Allah kasih contoh. Kita pun sama seperti itu. Kadang-kadang kalau kita nasihatin anak, nak, pokoknya kalau malam-malam jangan keluar dari rumah ya. Di luar itu mudorotnya banyak. Nanti kalau kamu kena mudorotnya kan kasihan kamu. Nah, ini kan cuma teori saja, berupa lisan, perkataan lisan saja. Kapan akan mempan? Karena nggak selalu lisan yang mempan. Kadang-kadang contoh langsung yang mempan. Dia naik motor sama temannya, bilangnya mau ke toko depan, ternyata jalan-jalan ke alun-alun kota, ya. Ternyata belum sampai di alun-alun dia jatuh. Nah, akhirnya dari situ dia akan mendapatkan pelajaran. Sama seperti Al-Quran menerangkan contoh dari manusia. Tadi jenengan ketika saya berikan contoh anak yang jatuh di dekat alun-alun tadi itu, ada anak yang sudah dapat contoh, dia langsung berhenti dari nakal. Ada yang sudah dapat contoh, masih dilakukan juga. Manusia sama seperti itu. Dia sudah dapat contoh, sudah. Dapat larangan dari Allah, sudah. Ya. Udah kejadian bolak-balik, bukan hanya dia, tetangganya juga. Tapi namanya manusia, ya. Kalau udah bebel aja. Makanya betul. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ngasih faham kita itu melalui contoh agar kita faham. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian jadi orang munafik. Gak pernah bilang gitu Allah. La tattahidul munafikun, gak pernah bilang gitu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian jadi orang munafik, nggak pernah bilang. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan contoh-contohnya. Orang munafik itu ya tengerono. Ketika dia ini berada di depan kalian, taatnya luar biasa. Senyum-senyum dia, ganggeh-ganggeh dia, berbuat baiklah depan kalian. Tapi begitu di depan begitu di belakang kalian, bukan hanya dia akan membangkang, dia akan menggunjing dan menyebarkan seluruh aib kalian di belakang kalian. Apakah sudah diberitahukan sama Allah? Sudah.
Tapi jenengan yang kadang-kadang diajak menggunjing sama orang tadi itu jenengan menikmati. Ingat, setelah dia menggunjing orang lain di depan jenengan, selanjutnya ketika dia bertemu dengan orang lain, jenengan yang akan digunjing orang itu. Ya, jadi siap-siap kalau boleh jangan menjadikan orang-orang yang suka menggunjing sebagai teman dekat. Saya nggak bilang suruh jenengan untuk memusuhin, enggak. Cuma menjauhi saja, cuma sedikit menjaga jarak. Jangan menjadikan orang-orang seperti ini sebagai teman dekat. Apa dalilnya? Ayat 118, ya toh. Karena teman dekat itu Pak Ridwan pernah buat postingan kayaknya. Ya, seseorang itu bisa dilihat dari 5 orang terdekat. Nanti Pak Angge. Seperti itu. Teman itu membawa suasana hati, membawa pendirian, membawa psikologis. Makanya betul, kalau mau berteman akrab, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Jangan lihat orang-orang yang mau kita jadikan teman ini bapak-bapak yang setiap sore di pundaknya megang sajadah, naik motor pergi ke masjid, kelihatannya kok hidupnya nggak ada apa-apanya ya, gitu ya. Dibilang kaya ya enggak, dibilang tentrem ya enggak, gitu kan. Apa gunanya? Nah, itu dia. Kita sering berpikir apa gunanya berteman dengan mereka ini. Saya juga badi ya enggak. Nah, seperti itu. Yang ada malah nanti saya yang disili duwe. Ya enggak nggih, mboten nggih. Itu cuma bercanda saja. Baik, insyaallah sampai di sini dulu ngaji kita. Nanti kita lanjutkan setelah Isya. Sekarang kita persiapan, barangkali yang mau wudu, mau ke kamar mandi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.